Pagi hari ini kita akan belajar melangkah pada tujuan. Ya, dan siapa yang menjadi teladan kita? Yaitu Yesus Kristus. Dia melangkah pada tujuan. Tahu tujuannya datang ke dunia ini untuk apa? Matius 16 ayat 21. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama, kita baca bersama-sama ayat ini. Matius 16 ayat 21. 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Sejak saat itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Apa yang dinyatakan? Penderitaan. Perikop ini atasnya memberi judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Jadi saudaraku, ketika Tuhan datang ke dunia ini, Dia sudah tahu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mati, untuk menderita. Ya, karena dia tahu tujuannya, dia kasih tahu kepada murid-muridnya. Bahkan ini pemberitaan ini diberitahukan oleh Tuhan bukan satu kali saja. Ya, ayat ini mengatakan pemberitahuan pertama. Berarti ada kedua, ada ketiga, bahkan sampai keempat. Ya, Tuhan Yesus menyatakan ini loh tujuanku di dunia ini. Ya, untuk anak manusia untuk mati, disiksa, menderita, bahkan dibunuh. Oleh siapa? Bukan oleh orang jahat, justru oleh imam-imam tua-tua. Ya, ini yang membunuh Yesus. Mari Bapak Ibu, ketika kita sadar bahwa di dunia ini ada tujuan, Yesus pun ketika datang ke dunia ini ada tujuan untuk mati. Haleluya. Sebab itu Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya. Jadi ketika Tuhan dieluk-elukan, Tuhan ingin diangkat menjadi raja mereka. Tuhan Yesus, bukan itu tujuanku. Ya, bukan itu tujuanku. Nanti kita periksa apa yang Tuhan lakukan ketika mungkin disanjung, ditinggikan, bahkan mengalami pengalaman-pengalaman yang membahagiakan, supranatural. Bisa bertemu dengan suasana sorga, bahkan warga-warga sorga bisa turun ketemu Yesus. Apakah Tuhan lupa tujuannya? Tidak. Jadi saudaraku, kita mau sadar bahwa hidup ini hanya sebuah perjalanan. Ada tujuan. Seperti minggu lalu kita periksa, bangsa Israel itu sebenarnya tujuan. Keluar dari Mesir itu tujuannya kemana? Kanaan. Tapi di tengah perjalanan banyak masalah, banyak percobaan, banyak kesukaran. Ada juga sebetulnya kebahagiaan, pertolongan, perlindungan, kuasa Allah. Ada, tapi mereka tidak memperhitungkan itu. Karena tidak memperhitungkan pertolongan Tuhan, yang diperhitungkan kenyamanan jasmani, ingat masa lalu di Mesir, mereka lupa tujuan. Terus balik benang Mesir, ya. Tapi Tuhan tidak. Dia tahu dia datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Haleluya. Karena dia tahu tujuan, dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia harus mati untuk disalib, untuk menderita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang dalam perjalanan di dunia ini, mengalami masalah, mengalami penyakit, mengalami dibuat menderita oleh orang mungkin ya, bukan salahku, tapi orang membuat aku menderita, begitu ya. Gak usah ngersul.
itu hanya sebuah perjalanan. Mungkin sesaat kita bisa mengatakan, aduh kok begini ya. Sesaat, tapi jangan terlena dengan keadaan kengersuloan. Mengeluh, bersungut-sungut. Sesaat mungkin kita bisa berkata, tetapi kita ingat Tuhan, Engkau yang bersamaku. Engkau yang akan memberiku jalan keluar. Haleluya. Baik, kita akan periksa apa yang dilakukan oleh Tuhan dan apa yang dialami oleh Tuhan ketika dia ada di dunia ini. Apakah itu membuat dia lupa akan tujuannya? Tidak. Apa yang terjadi tidak menghentikan langkah Tuhan untuk mencapai tujuan. Apa yang dialami Tuhan di dunia ini tidak menghentikan langkahnya untuk naik ke atas kayu salib. Haleluya. Mari kita teladani Yesus ini. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara ketika kita memilih Yesus sebagai juru selamat kita, ketika kita memilih Yesus, kita memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Biarlah kita juga berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau tetap saya ikuti, ya. Mengikut Yesus keputusanku. Dan itu kita mesti pegang. Karena Yesus yang memimpin kita pada tujuan akhir yang berkemenangan. Haleluya. Ya, kita melihat yang pertama. Kita baca dari Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ini Tuhan Yesus ketika masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang, wah ini loh, Raja kita, Hosana, gitu ya. Mereka bersorak-sorai, kenapa? Karena Tuhan, mereka semua sudah melihat apa yang sudah Tuhan lakukan. Dia menyatakan kuasanya, mujizatnya, bahkan kasihnya kepada manusia-manusia yang seringkali terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh penderitaan, ya, terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Mereka semua melihat ini orang luar biasa. Dan ketika masuk ke Yerusalem, mereka mengeluh-elukan Tuhan karena tahu apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Yesus sudah melakukan perkara yang besar. Ketika seorang perempuan berdosa, kedapatan berzina, dihadapkan kepada Tuhan, orang menuding, orang menghakimi, ini harus dilempari batu sampai mati. Ketika dihadapkan kepada Tuhan, apa Tuhan melempari batu? Tidak. Bahkan Tuhan berkata, siapa di antara kalian yang belum pernah berdosa, boleh pertama kali melempari batu. Jadi dosa itu bukan cuma perzinahan. Ada dosa-dosa kecil yang namanya tetap dosa. Dan mereka sadar, walaupun aku gak berzina, aku juga berdosa. Mundur satu. Satunya mikir, oh ya walaupun aku gak berzina, aku juga berdosa. Mundur. Akhirnya gak ada. Tinggal perempuan ini dengan Tuhan. Dan apa kata Tuhan? Aku yang berhak untuk menghukum kamu. Harusnya. Karena Tuhan yang tidak berdosa. Tapi apa kata Tuhan? Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kasih Tuhan kepada orang-orang berdosa. Ketika Tuhan menjumpai seorang yang dirasuk setan. Bukan hanya satu, legion, jumlah yang besar masuk dalam satu orang. Kita bisa bayangkan, apa enggak gila? Dan memang gila itu orang. Tapi Yesus justru datang berjumpa dengan orang itu. Dan Tuhan melepaskan. Ketika Tuhan melihat murid-muridnya dalam keadaan kelaparan mengikut dia, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengenyangkan mereka. Ini bentuk kasih Tuhan kepada manusia.
Oleh sebab itu ketika dia masuk ke Yerusalem, banyak orang mengeluh-elukan. Hosana, Hosana ini raja kita. Tapi ketika mereka mengeluh-elukan Tuhan, apa Tuhan? Iya, aku memang pantas jadi rajamu. Enggak juga. Karena Tuhan tahu tujuan. Haleluya. Dan ketika dia masuk ke Yerusalem mendapat sanjungan, Tuhan tidak terlena dengan sanjungan itu. Tuhan tidak terlena sekalipun mendapat dukungan. Ayo Tuhan, kamu jadi rajaku. Kalau zaman sekarang, mereka ingin mendapat dukungan dari masyarakat, ya. Aku mau jadi raja, ya. Dukung aku. Tapi Yesus enggak. Orang mendukung dia. Tapi Tuhan tahu tujuanku ke dunia ini bukan untuk jadi raja di dunia. Tujuanku ke dunia ini justru untuk mati. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi saat dia mendapat sanjungan, dia tidak terlena. Karena dia sadar satu kali kelak aku akan masuk ke Yerusalem untuk dibunuh. Untuk menghadapi salib. Haleluya. Dia sadar itu. Oleh sebab itu ketika dia masuk ke Yerusalem dan orang menangkap dia, orang menganiaya dia, bahkan saat dia berdoa, bukan saat dia melakukan hal yang tidak baik, saat berdoa ditangkap. Petrus ingin membelanya, Tuhan bilang gak usah. Aku gak usah dibela dengan pedangmu, gak usah. Saat ditangkap pun Tuhan tidak menggunakan kekuasaannya untuk menurunkan bala tentara sorga melawan orang-orang yang menangkap dia. Tidak. Karena Tuhan tahu tujuan. Ini loh aku datang ke dunia ini. Karena memang untuk ditangkap, untuk diadili, dipersalahkan, dan bahkan dibunuh. Haleluya. Jadi ketika dia disanjung, dia tidak terlena dengan sanjungan itu. Ketika dia disanjung, dia sadar akan tujuannya. Dan satu hal lagi, ketika dia disanjung, dia tetap punya pikirannya Bapa. Pikiran Bapa itu masuk dalam pikirannya. Satu jalan. Sebab itu dalam ibadah Zoom, saudaraku, kita punya tema. Miliki pikiran Kristus dalam pikiran kita. Biarlah pikiran Kristus itu menjadi pikiran kita. Karena itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dia punya pikiran Bapa. Apa itu? Pikiran Bapa itu apa? Keselamatan manusia. Ini yang dipikir oleh Bapa. Haleluya. Jadi walaupun dia disanjung, dia tidak terlena dengan sanjungan itu. Ya, dia tidak terlalu bangga dengan sanjungan manusia itu. Karena Tuhan tahu, aku datang ke dunia ini melaksanakan tugas yang dari Bapa. Menyelamatkan manusia. Haleluya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi dalam hidup Tuhan Yesus tidak menghentikan langkahnya mencapai tujuan, yaitu disalib untuk menebus dosa kita. Dan ini menjadi pilihan Tuhan, ya, bukan menjadi raja pilihannya. Tadi kelompok Salom Immanuel dan Hosana menyanyikan, dia memilih disalib. Walaupun orang-orang sudah meminta, ayo Tuhan jadi raja kami. Ada dukungan. Tapi dia memilih disalib. Haleluya. Puji Tuhan. Markus 9 ayat 2 sampai 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Satu saat Tuhan mengajak hanya 3 murid naik ke atas gunung yang tinggi dan mereka berdoa. Dan ketika berdoa, ada kemuliaan Tuhan turun, ada warga sorga yang turun, Musa dan Elia. Dan ketika murid-murid melihat ini suasana yang aneh, ini suasana yang luar biasa. Bayangkan warga sorga bisa turun ketemu dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus. Dan murid-murid merasakan sebuah kebahagiaan, sukacita yang besar. Sampai mereka gak tahu apa yang harus dikatakannya. Dan mereka berkata, "Tuhan, biar kami membuat kemah untuk Engkau, untuk Musa, dan untuk Elia." Artinya apa? Kita tinggal di sini saja. Sedang di dunia kita nyaman dengan suasana ini. Ya, suasana kemuliaan sorga turun. Sungguh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, saudara sekalian punya pengalaman pribadi dengan hadirat Allah secara sendiri, saudara tidak mau bangkit dari suasana itu, ingin terus tetap di sini. Ini yang dialami oleh 3 orang murid. Dan mereka berkata, "Guru, kami mau membuat 3 kemah." Dan sampai hari ini di sana dibangun 3 gereja, 3 bangunan. Nah, saudaraku, kita melihat di situ mereka karena sangat sukacita. Dan Yesus yang menjadi manusia saat itu kira-kira menurut pikiran saudara dan pikiran saya sebagai manusia, bisa aku gak usah mudun, enak nang kene wae. Ya kan? 3 orang muridnya juga berkata, "Kita mau membuat kemah, kita tinggal di sini saja. Kita tidak mau balik dalam dunia yang penuh dengan kefanaan ini, dalam dunia yang penuh dengan masalah ini." Haleluya, puji Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus mengalami hal itu, Tuhan tidak terlena. Tuhan tidak terlena. Iya, indah ya suasana surga. Karena Tuhan tahu di dunia dia belum menyelesaikan tugasnya. Haleluya. Dan setelah suasana itu selesai, Yesus melanjutkan tugasnya, turun dari atas gunung ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, jadi mereka turun. Suasana surga dialami oleh Tuhan Yesus, dialami oleh 3 orang muridnya. Tapi itu sebuah perjalanan yang harus kita alami. Dan kita perlu punya pengalaman suasana surga dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Sebagai apa? Kayak HP itu kalau kosong, gak ada baterainya, gak bisa dipakai. Perlu dicas. Saat kita berdoa dengan Tuhan, saat kita datang beribadah, itu saat kita ngecas, mendapat kekuatan, mendapat siraman, ya. Makanya jangan abaikan pertemuan, persekutuan ibadah, jangan abaikan. Kita semua sibuk, orang ke gereja, orang umat Allah, umat yang ikut Yesus, bukan umat yang nganggur. Karena nganggur bisa ibadah. Oh tidak. Tuhan bilang hari ke-7 kamu istirahat.
datang kepada Tuhan. Jadi kita khususkan ini waktu yang penting aku ketemu Tuhan, dan itu saatnya kita ngecas. Dan kalau kita abaikan, aku repot, aku sibuk, ada banyak hal, kosong, kering. Dalam hidup kita kering, menjumpai banyak persoalan dalam perjalanan hidup ini. Yang ada apa? Sungut-sungut. Yang ada apa? Marah. Yang ada apa? Kecewa dengan Tuhan. Tapi ketika kita ngecas kekuatan dari sorga itu, seolah-olah ada tangan yang kuat memegang kita. Dan kita boleh siap menghadapinya. Woi, puji Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu. Sebab itu pentingnya. Kenapa ketika saat itu kita bertanya, Pak kok lama enggak datang? Bu kenapa kok lama enggak datang? Oh ada masalah ini itu. Ada baiknya ketika saudara menceritakan apa yang jadi masalah saudara. Karena tiap malam saya bawa dalam doa pribadi lepas pribadi. Apa yang jadi persoalan saudara. Ketika saudara cuma diam saja, tidak mau menyatakan, saya nggak tahu, saya cuma berdoa Tuhan tolong berkati. Tapi ketika saudara cerita, saya tahu, oh dia sedang punya masalah ini. Dan saya menaikkan di hadapan Tuhan. Saya nggak bisa menolong saudara. Saya cuma bisa mendoakan. Dan Tuhan yang turun untuk memberi pertolongan. Haleluya. Nah, suasana ini perlu kita alami. Dan ini pun dialami oleh Tuhan. Supaya Tuhan mendapat satu kekuatan. Bahkan ketika awan itu datang menaungi mereka. Ada suara dari langit. Dan itu suara Bapa. Itu bisa didengar loh oleh Petrus. Didengar oleh Yohanes. Didengar oleh ketiga muridnya itu. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Wah, ini satu pernyataan promosi dari Bapa untuk Yesus. Loh kalau Allah sendiri mempromosikan tentang Yesus sebagai anak yang dikasihi, sebagai saran dengarkan dia. Apa kita nggak mau nuruti dia? Nggak mau nuruti suara Bapa itu? Mari kita nuruti. Dengarkan dia. Jangan abaikan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, dalam suasana seperti ini pun Tuhan tidak terlena. Dia tetap turun. Ya. Bahkan ketika dia turun, dia pesan kepada murid-muridnya. Ojo cerita sopo-sopo. Jangan kamu ceritakan kepada orang lain, kepada murid-murid yang lain. Tentang pengalamanmu hari ini. Tentang pengalamanmu untuk melihat warga surga. Untuk mendengar suara Bapa. Jangan ceritakan. Mengapa saudara? Kenapa Tuhan pesan begitu? Dan Tuhan pesan jangan ceritakan sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Jadi ketika Tuhan Yesus menceritakan itu, kamu pun sudah punya pengalaman yang indah. Menikmati suasana sorga, kemuliaan hadirat Allah. Tapi gak usah kamu ceritakan. Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Sebelum terbukti bahwa Yesus yang saat itu menjadi manusia adalah benar-benar anak Allah yang bisa bangkit. Ojo diceritakno dhisik. Mengapa saudara? Karena tugas mereka memberitakan Injil. Bukan kebanggaan, pengalaman pribadi. Banyak orang bangga ketika berdoa, aku dapat penglihatan, aku dapat suara. Siapa yang menyaksikan? Enggak ada. Sendiri, mungkin itu impiannya. Dan saudaraku, saya juga tidak anti dengan orang-orang yang mendapat suara dari Tuhan, teguran atau arahan dari Tuhan. Saya tidak anti dengan mereka yang punya penglihatan sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan bilang,
jangan diceritakan hal itu. Tugasmu menceritakan, memberitakan kabar baik. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kabar baik, ada Kristus Sang Mesias yang akan menolong, menebus dosa. Haleluya. Nah saudaraku, ini Tuhan bilang gak usah kamu ceritakan hal-hal itu. Pengalaman pribadimu dengan Tuhan mungkin itu indah, tapi tugas utama kita memberitakan tentang Yesus. Bukan kebanggaan kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu cukup kamu rasakan. Tapi tugasmu memberitakan Injil. Haleluya. Bukan berarti kita tidak bisa bersaksi bahwa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan itu memberi kekuatan. Boleh saudara saksikan, tapi itu bukan kebanggaan kita. Wah, aku orang istimewa, aku punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan. Tapi yang harus kita beritakan adalah kabar baik. Ketika Tuhan mengutus murid-muridnya pergi memberitakan Injil, mereka balik memberi laporan kepada Tuhan. Wah, Tuhan luar biasa. Aku melihat iblis dikalahkan. Aku melihat iblis ditundukkan. Apa respon Tuhan? Wislah, ora usah bangga kalau kamu bisa mengalahkan iblis. Tapi biarlah kamu bangga karena namamu tercatat di kerajaan surga. Ini respon Tuhan. Jadi dalam perjalanan ini ada satu keberhasilan yang membuat kita mungkin bangga. Tapi Tuhan mau kamu harus bangga dengan Allah yang memilih kamu, yang menguduskan, yang menebusmu. Bapak, Ibu, saudaraku, ketika saudara dipilih oleh Tuhan, pernahkah kita merenungkan untuk apa? Kenapa kok Tuhan pilih aku? Pernah kita merenungkan untuk apa Tuhan memanggil saya? Untuk apa Tuhan memilih saya? Pernahkah kita merenungkan untuk apa? Saya beritahu sekarang, Allah memanggil dan memilih saudara untuk dikuduskan. Untuk dikuduskan. Haleluya. Ini loh saudaraku. Jadi ketika kita mengalami banyak problema dalam hidup ini, itu proses. Karena Tuhan mau menguduskan kita. Haleluya. Jangan bersungut-sungut. Puji Tuhan. Allah punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita mengalami banyak hal yang membuat kita susah. Masalah ini belum selesai datang lagi. Masalah ini belum selesai datang lagi. Itu proses supaya kita terus tengadah. Dan mengulurkan tangan, Bapak, aku tidak kuat. Pegang tanganku. Aku tidak kuat. Dan kalau saudara dan saya mengulurkan tangan untuk dipegang oleh Tuhan, Dia yang terus memampukan kita. Tapi kalau kita yang pegang tangan Tuhan, kita bisa capek, kita bisa melorot, bisa kesel. Tapi biarkan Tuhan memegang hidup. Ada baiknya kita punya banyak persoalan karena kita sadar Tuhan, aku gak kuat, aku gak mampu. Izinkan Tuhan untuk memegang hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan ketika dielu-elukan, Tuhan tidak terlena dengan sanjungan orang. Dia tetap tahu tujuan. Melangkah pada tujuan. Dan saat dia punya pengalaman pribadi dengan suasana surga karena dia saat itu menjadi manusia. Bahkan mengajak murid-murid yang manusia merasakan hadirat Allah. Tuhan pun masih tetap turun untuk melanjutkan tugasku belum selesai. Tugasku belum selesai untuk mati di atas kayu salib. Dua hal membuat Tuhan tidak lupa tujuan. Satu hal lagi yang ketiga. Matius 26 ayat 37 sampai 39.
Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Amin. Jadi Tuhan ketika di dunia ini sama dengan saudara dan saya. Pernah mengalami keberhasilan, pernah mengalami suasana surga, pernah mengalami diolok, diejek, dihina, bahkan saudara-saudaranya mengatakan, "Kamu gila." Pernah. Dan Tuhan juga pernah takut. Ini manusianya. Jangan sampai kita terkecoh dengan polemik-polemik, pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Kalau dia Tuhan, kenapa dia takut? Karena dia saat itu manusia, menjadi manusia. Tetapi manusia Allah yang tidak berdosa. Jadi manusia yang saudara rasakan, saya rasakan, Tuhan juga rasakan. Dia takut menghadapi salib. Dan saat ketakutan ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia minta dukungan murid-murid, "Ayolah doakan saya." Kalau saudara takut, saya takut, cobalah cerita dengan satu atau dua orang yang saudara percaya untuk bisa mendukung dalam doa. Karena kita tidak bisa sendiri, jadikan kami satu. Kita ini satu. Punya persoalan yang sama. Dan Yesus memberi contoh itu, mengajak muridnya, "Tolong doakan aku. Aku sedang dalam ketakutan." Haleluya. Dia katakan ia membawa Petrus. Maka mulailah merasa sedih dan gentar. Jadi wajar kalau saudara dan saya juga punya rasa takut, sedih, gentar. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan, biarlah itu kita lakukan. Saat sedih, takut, gentar, dia datang mencari hadirat Allah. "Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan." Haleluya. Dan Tuhan berdoa, "Hatiku," dia katakan, "hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Pernah saudara merasakan hal ini? Ini juga dirasakan oleh Tuhan. Hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Kenapa? Dia membayangkan hebatnya penderitaan yang harus dia alami. Haleluya. Dia minta dukungan kepada murid-muridnya. Bukan cuma minta didukung doa kemudian Tuhan Yesus gak berdoa. Enggak juga. Yesus juga berdoa. Haleluya. Jangan sampai kita cuma meminta dukungan, "Tolong doakan saya, tolong doakan." Tapi sendirinya gak doa. Bukan itu. Tapi minta dukungan doa karena sendirinya juga sedang dalam pergumulan. Sedang bergumul, aku gak kuat bergumul sendiri. Minta dukungan doa orang lain. Ini dilakukan Tuhan loh. Masa kita enggak, ya kan? Dia butuh dukungan muridnya untuk mendoakan. Dan kita juga butuh saudara yang lain untuk mendoakan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sendiri juga berdoa. Dan ketika sudah berdoa, ada kekuatan dari sorga. Malaikat turun untuk memberi kekuatan. Bapak Ibu bisa baca dari Alkitab. Malaikat turun memberi kekuatan. Dan ketika ada orang datang menangkap Tuhan untuk disiksa, untuk diadili, untuk dipersalahkan, Tuhan tidak lari. Dia tidak sembunyi. Dia bukan pengecut. Haleluya. Kalau aku yang kamu cari, biarkan mereka pergi. Loh, saat seperti itu Tuhan masih melindungi murid-muridnya. Kalau aku yang kamu cari, biarkan mereka pergi. Kamu jangan nangkap mereka. Oh, ini pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin gembala yang melindungi
domba-dombanya. Haleluya. Puji Tuhan. Dia tidak lari, dia tidak sembunyi, dan dia terus siap menghadapi salib. Puji Tuhan. Ya, mungkin bisa dibacakan Yohanes 18 ayat 7 dan 8. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Ya, itu sebagai seorang yang satria, gentleman. Kalau kamu cari aku, ini aku. Dia tidak menyamar, aku bukan Yesus. Supaya selamat dari salib. Ini loh Yesus. Mungkin Petrus ditunjuk, mungkin Yohanes ditunjuk. Tapi Tuhan bilang, aku. Haleluya. Hadapi saudaraku semua persoalan yang datang. Karena engkau tidak sendiri. Ada kekuatan dari sorga menopang saudara. Puji Tuhan. Dan justru Tuhan memberi perlindungan kepada murid-muridnya. Semua Tuhan lakukan karena Tuhan tahu tujuan untuk mati di atas kayu salib. Inilah hidup untuk menggenapi firman Tuhan. Kita baca ayat terakhir, Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis. Saudara dan saya lahir sudah tercatat apa yang akan terjadi dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Haleluya. Mungkin ada yang punya catatan dari Allah, kamu Tuhan punya rencana begini-begini yang mungkin tidak menyenangkan. Tapi biarlah kita menjadi penggenap firman Allah. Kalau Allah tentukan saya seperti ini, biarlah aku mau jalani sesuai dengan kebenaran firman. Haleluya, puji Tuhan. Ada orang diciptakan Tuhan untuk menjadi seorang perempuan. Tapi dia tidak terima, dia ubah gendernya, diubah jadi laki-laki. Ada orang diciptakan laki-laki, diubah gendernya jadi wanita. Lah saudaraku, mari kita sadar, kita datang ke dunia ini, ada satu rencana Allah. Dan Allah sudah menetapkan, biarlah kita mau jalani. Karena saudara dan saya akan menjadi penggenap firman Allah. Puji nama Tuhan. Apalagi ketika kita sudah mengenal firman itu sendiri. Jangan lupakan untuk terus baca Alkitab. Jangan lupakan untuk terus mengerti firman Allah. Lembaran-lembaran khotbah saya bagikan supaya saudara bisa baca ulang di rumah untuk memberi kekuatan dan wawasan baru.